cerita batik itu ya sih, batik Trusmi gitu. Jadi kalau batik Trusmi konon pertama kali dikenalkan oleh Mbah Wit Trusmi, atau yang sebenarnya nama lainnya adalah Mbah Cakrabuana. Jadi awalnya sih untuk pelatihan orang-orang Torekoh. Makanya dulu pembatik itu kebanyakan kaum laki-laki sebenarnya. Cuman dalam perkembangan zaman akhirnya banyak keahlian batik itu banyak dikerjakan oleh perempuan juga. Makanya di dalam motif batik Trusmi itu banyak sekali makna-makna atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah kemampuan atau keterampilan membatik ini ya diturunkan secara turun-temurun di orang-orang atau masyarakat penduduk Trusmi itu sendiri. Nah, batik itu tahun berapa ya mulainya ada gitu? Nah, kalau mulainya ada, tepatnya itu ya sebenarnya sudah nggak ada yang tahu awalnya, cuman ya kalau perkiraan kasar sih ya antara abad 14 sampai 15 lah. Tahun 1400 sampai tahun 1500 Masehi. Nah, itu awal mulanya itu ada batik itu sebenarnya tujuannya untuk Yaitu untuk bukan sekedar untuk kebutuhan pakaian, tapi juga untuk latihan pengendalian diri gitu. Jadi untuk makanya digunakan oleh Mbah Cakrabuana itu untuk melatih murid-muridnya dalam berlatih sabar, ketekunan, dan ketelitian, telaten gitu. itu filosofinya Filosofi. ketika membuat batik ya. Ya, makanya asal kata batik itu juga kan ada yang kira tabasa bahwa batik itu kan, batik itu ketika dibalik dibaca dari belakang itu jadinya kan kitab. Ada juga yang mengartikan bahwa batik itu adalah batik, jadi titik bak titik. Maksudnya dalam kaum orang-orang tasawuf itu kan diberikan tugas atau diberikan pelajaran tentang bagaimana mencari titik bak. Sebagai yang kita ketahui itu kan katanya seluruh alam itu terrangkum di dalam Al-Quran, dan seluruh Al-Quran itu terrangkum di dalam surat Fatihah. Surat Fatihah terrangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim terrangkum di dalam huruf ba, dan huruf ba terrangkum di dalam titiknya yang ada di bawah. Itu makanya ya luar biasa sebenarnya sih kalau kita bahas batik Trusmi itu, atau mana filosofi batik itu sangat dalam gitu. Orang mengenalnya kan hanya sebagai apa ya, khas gitu ya, Trusmi ya. Padahal sebenarnya itu ada makna. Ada maknanya. Yang terkandung ya di dalamnya. Maknanya kan yang disebut batik itu adalah kain yang ditulis menggunakan canting, dengan alat canting dan menggunakan malam atau menggunakan lilin kan. Itu baru disebut batik. Di luar itu nggak disebut batik. Di luar itu nggak disebut batik, cuman istilahnya kain tekstil bermotif batik paling. Jadi kalau printing itu sebenarnya bukan batik. Ya. Syaratnya adalah ada proses dengan cara ditulis menggunakan canting itu tadi atau lilin itu baru disebut batik. Nah, memang dari dulu seperti itu ya. Dari dulu memang seperti itu. Jadi prosesnya dari mulai membuat pola, terus ditulis menggunakan malam atau lilin, terus selanjutnya itu di di tembok buat pewarnaan, sampai proses pewarnaan terakhir itu adalah harus dipenuhi gitu, baru bisa disebut batik. Nah, kalau batik Trusmi sendiri yang paling buhun itu motif apa ya? Ya, kalau motif-motif awal itu sebenarnya motif-motif yang masih sederhana, kayak seperti suluran atau kampungan. Terus berkembang lagi ada motif Banjar Balong, ada motif Banjar Barong gitu kan. Terus ya macam-macam gitu, lirisan atau patran kangkung, patran keris, itu motif awal seperti itu. Baru berkembang
banyak sekali kayak Tigo Negeri, terus apa namanya Kliwet, terus motif kekinian lah. Ya, berarti cikal bakalnya itu sebenarnya batik Trusmi itu batik yang tertua ya? Iya, kalau untuk wilayah Cirebon itu ya yang tertua itu di Trusmi gitu. Kemudian menyebar ke beberapa tempat juga kayak di Ciwaringin, terus ada batik di muncul juga nanti adalah batik keratonan kan. Ya. Nah, kalau batik keratonan itu sebenarnya ngambil inspirasinya kan motif-motif kayak Taman Sari Sunyaragi, terus motif Taman Sari, motif apa lagi, apa namanya, pokoknya ngambil bentuk keindahan-keindahan yang ada di keraton biasanya. Jadi sebenarnya batik pun mediasi Islam juga? Mediasi Islam juga, Pak. Makanya sebenarnya kalau kita membicarakan tentang adat budaya seni yang ada di Cirebon ya tidak lepas daripada syiar Islam sebenarnya sih. Kalau menurut saya seperti itu. Karena hampir semuanya itu ya digunakan oleh para pendahulu Cirebon untuk media, untuk alat.